Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para pemirsa channel Kupas, kita berjumpa kembali di channel ini dalam program atau rubrik pembahasan tentang filsafat atau bisa juga paralogisme maksud saya. Yang kali ini kami akan mengangkat polemik filsafat versus sains. Kami secara khusus akan mengulas premis-premis yang disampaikan oleh Hamid Basyaib dalam tulisannya di Facebook yang berjudul sama, yaitu polemik filsafat versus sains, bersama pembicara kita biasanya Ustadz Musa Kazim. Ya. Ustadz, ada beberapa premis yang disampaikan oleh Hamid Basyaib yang saya akan coba simpulkan atau rangkaikan premis-premis itu jadi premis yang lebih singkat. Misalkan dia mengatakan bahwa daya eksplanasi filsafat sudah tidak andal karena filsafat semata spekulatif, karena filsafat sudah atau klaim-klaim filsafat sudah dipatahkan atau kalah andal daripada klaim-klaim sains yang empiris dan teruji dan terinci. Terus juga sampai saat ini filsafat mandek karena tidak muncul filosof baru. Yang ada adalah pembicaraan tentang teori-teori atau pemikiran-pemikiran filosofis lama, bahkan hingga ke zaman Yunani, atau sejarah filsafat, atau berbicara mengutip tokoh-tokoh filsafat. Tidak ada filsuf baru. Ya. Saya akan mulai mungkin dari ketidakandalan filsafat dalam menjelaskan alam semesta dan kehidupan di dalamnya. Ya, pertama saya kenal saudara Hamid ini sudah cukup lama, tapi tidak bertemu, tahun 99 mungkin terakhir saya jumpa, dan sangat menarik untuk membaca tulisannya yang biasanya sederhana dan mempesona lah ya, menarik gitu untuk dibaca, umumnya simpel. Nah, hanya saja dalam khusus tulisan ini, saya melihat ada premis-premis yang tidak benar. Setidaknya klaim-klaim yang terdapat di dalam tulisan itu tidak berdasarkan pada suatu pemikiran yang sahih ya, menurut ilmu pengetahuan itu sendiri. Pertama, asumsi atau klaim bahwa filsafat tidak lagi andal itu bertentangan dengan kenyataan bahwa filsafat itulah yang memicu seluruh perkembangan ilmu pengetahuan. Karena filsafat per definisi, kita sudah pernah bahas juga di sini, bahwa per definisi filsafat itu kan bisa diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan dengan sistematika dan problem-problemnya. Tapi juga bisa didefinisikan sebagai sebuah kegiatan berpikir yang mendalam, kritis, dan kegiatan untuk mencari kebenaran. Dan makanya filsafat itu per definisi sejak semula adalah cinta kebijaksanaan, artinya suatu upaya pencarian. Filsafat juga biasanya pernah oleh kalangan filosof muslim juga diartikan sebagai sebuah seni berpikir untuk membedakan mana yang sebenar-benarnya dan mana yang tampak benar, alias palsu dengan berbagai macam derajat kepalsuannya. Begitu juga dengan kebenaran dalam berbagai perspektif atau rujukan kebenaran itu. Karena kebenaran itu kan juga perlu ada rujukannya. Klaim bahwa filsafat tidak lagi andal itu bertentangan dengan kenyataan bahwa filsafatlah yang memicu dan memacu perkembangan sains dan juga saintis sepanjang sejarah sampai sekarang. Jadi klaim ini seolah-olah ingin mengatakan bahwa ada di sini filsafat, ada sains di sini. Padahal kenyataannya sains itu adalah produk dari pemikiran filosofis, yaitu
pencarian atas realitas dalam berbagai dimensinya, baik empiris maupun yang non empiris. Ini yang pertama. Jadi klaim ini suatu klaim yang tidak memiliki dasar, karena asumsi bahwa filsafat itu di sana dan sains di sini, itu dalam kenyataannya tidak seperti itu. Justru seperti yang saya katakan, sains itu adalah produsen filsafat itu adalah produsen sains, pemicu sains, dan juga alat ukurnya. Karena kita tahu semua basis argumen saintifik itu kan matematika. Matematika itu berujung pada logika. Dan semua spekulasi matematis atau pemikiran matematis itu harus bersandar pada spekulasi filosofis. Karena matematika memungkinkan kemungkinan-kemungkinan. Sementara sains berada di nun jauh di sana. Sains hanya bergerak untuk memverifikasi fakta dan data empiris. Sementara tidak ada kemungkinan-kemungkinan dalam sains. Siapa yang memberi kemungkinan-kemungkinan kepada benak di dalam benak sang saintis atau ilmuwan? Ya, pemikiran filosofis, pemikiran matematis. Kan ya, jadi sebenarnya kenapa harus membenci spekulasi ya? Karena spekulasi atau tadi yang Antu bilang kemungkinan-kemungkinan itu kan yang menggerakkan manusia kan? Nah, disitulah saya bilang benar apa kata Alam At-Tabatabai dalam bukunya, bahwa filsafat itu tidak akan pernah mati, karena sesungguhnya filsafat itu menjawab kebutuhan fitrah manusia untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Artinya kebenaran versus apa yang tampak sebagai kebenaran. Makanya di dalam buku Bertrand Russell, The Problem of Philosophy, di bab pertama, Bertrand Russell menjuduli bab pertamanya itu dengan reality versus appearance. Artinya ada realitas, ada yang tampak atau penampakan. Kemudian secara panjang lebar Bertrand Russell menjelaskan bahwa apa yang tampak itu seringkali bukanlah realitas yang sebenarnya. Nah, di poin inilah filsafat itu bertugas membimbing sains agar menemukan, jangan hanya melihat yang tampak, tapi masuki yang lebih dalam daripada sekedar yang tampak untuk menemukan realitas. Saya beri satu contoh. Apabila seorang saintis melihat, umpama saja ya, tongkat masuk ke dalam air dan terlihat seolah-olah tongkat itu bengkok, saintis harusnya tetap dong berasumsi bahwa ini adalah sesuatu yang bengkok. Data empiris menunjukkan kayu itu bengkok atau tongkat itu bengkok. Filsafat bilang tidak mungkin air bisa membengkokkan tongkat itu atau ya kayu yang dimasukkan itu. Nah, artinya apa yang tampak oleh mata panca indera kita tidak boleh diasumsikan sebagaimana adanya. Nah, ini yang membenarkan siapa? Ya pemikiran filosofis. Karena di sini filosofis membantah data empiris. Nah, dari mana data empiris ini dibantah, atau data empiris yang terlihat mata kita ada sebuah tongkat yang bengkok ini? Mengapa kita bantah? Karena ada data filosofis atau asumsi filosofis yang telah mematahkannya sebelumnya. Karena ada ketidakmungkinan yang difoniskan kepada penampakan itulah, appearance itu. Nah, ini kerja filosofis, ini investigasi filosofis, dan begitu berbagai kesimpulan saintis itu pada umumnya harus merujuk kepada prinsip-prinsip yang tidak bisa dilanggar. Nah, tidak akan ada kemajuan sains tanpa guideline atau panduan dari prinsip-prinsip filosofis yang bersifat universal ini. Jadi ada benarnya juga ucapan tadi yang mengatakan bahwa filsafat tidak berkembang. Ya, karena memang filsafat berbicara tentang hal-hal universal, bukan post factum. Filsafat ini kan memotret dari kejauhan realitas secara keseluruhan, kemudian menurunkan prinsip-prinsip dasar realitas itu, sehingga sebagai prinsip-prinsip dasar justru dia tidak boleh beranjak dari statusnya sebagai prinsip dasar. Kalau dia beranjak dan menjadi bukan prinsip melainkan data-data baru, ya bukan filsafat namanya, bukan pemikiran filosofis namanya. Pemikiran filosofis karena itu memiliki keajekan. Dia tidak perlu mengikuti kemajuan dan perkembangan dan lain sebagainya sebagaimana sains. Dia tidak boleh, justru dia adalah bapaknya sains yang menjaga sains itu berada di koridornya yang sebenarnya dan tidak meluncur kepada
sesuatu yang tidak berguna bagi sains. Nah, sebaliknya kan sains itu kan wilayahnya empiris. Sebagai wilayah empiris kan dia post factum. Berbicara tentang sesuatu yang sudah dia lihat, berbicara tentang sesuatu yang dia observasi, berbicara tentang data yang empiris. Data empiris kan ditemukannya belakangan oleh saintis. Nah, siapa yang memberi kemungkinan saintis untuk mencari sesuatu yang belum ditemukan? Siapa? Ya pemikiran filosofis. Pemikiran spekulasi. Spekulasi filosofis. Spekulasi filosofis. Contoh, dulu misalnya belum ditemukan tentang planet Pluto misalnya. Siapa yang memicu otak saintis atau benak saintis itu atau imajinasi saintis untuk mengatakan kemungkinan ada Pluto, kemungkinan ada makhluk asing atau alien di sana atau angkasa itu tidak mungkin kosong. Siapa yang memicu itu? Bukan sains yang memicu itu. Saintis dipicu oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis. Digugat benaknya untuk atau diprovokasi benaknya oleh pertanyaan-pertanyaan filosofis. Karena pertanyaan filosofis seperti yang pernah kita bahas adalah adakah dan apakah. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa alam semesta ini tidak mungkin kosong, ini tidak bisa dijelaskan oleh sains. Sains harus berburu mana ya yang disebut tidak kosong ini. Cari alatnya untuk melihat, oh iya ternyata di sana ada planet ini, oh ternyata galaksi ini bukan sendiri, ada galaksi lain, oh ternyata ada black hole. Kan belakangan itu ditemukan oleh sains kita. Tadi Antum katakan bahwa sains itu wilayahnya post factum. Post factum. Nah, kita juga pernah membahas dulu soal meskipun tidak berkaitan dengan filsafat dan sains, kita bahas soal kesalahan berpikir yang menyamakan atau mencampur adukan yang partikular dan universal. Nah, jadi kalau saya ibaratkan kan filsafat ini bicara soal yang universal, sementara sains yang partikular. Jadi keduanya kan tidak bisa diperhadapkan. Betul. Ya kan? Nah, Hamid Basaib mengatakan bahwa ada klaim-klaim filsafat yang dipatahkan oleh sains, meskipun dia dalam artikel tersebut tidak memberi contoh konkret apa itu klaim filsafat yang dipatahkan oleh sains. Semestinya kan tidak. Kalaupun dipatahkan itu kan bukan klaim filsafat, tapi partikular dari yang universal itu mungkin yang berbeda-beda berkembang kan? Iya, dan tidak ada sesuatu yang dipatahkan oleh sains, karena sains nggak punya alatnya untuk mematahkan sesuatu yang bersifat spekulasi filosofis. Karena apa alat sains untuk mematahkan sesuatu yang spekulasi filosofis? Orang sains ini alatnya jelas kok. Laboratorium, observasi, spekulasi matematis, bahkan spekulasi matematis sendiri pijakan dasarnya apa? Rumusan-rumusan logika. Rumusan-rumusan logika pijakan dasarnya apa? Filsafat. Yaitu tentang wujud, tentang prinsip-prinsip wujud. Hukum-hukum wujud lah kalau istilah. Jadi bagaimana mungkin anak turunan dari suatu ilmu mematahkan induknya? Itu kan tidak mungkin ada asumsi seperti itu. Jadi ini seperti apa ya? Berbicara tentang kita balik. Jadi bagian lebih besar daripada keseluruhan. Tidak mungkin. Pasti bagian itu selalu lebih kecil daripada keseluruhan. Sains itu bagian dari pemikiran filosofis manusia, yaitu pencarian manusia atau desire dan hasrat manusia untuk mencari realitas, mencintai sesuatu yang real, yang nyata, yang hakiki. Itulah asal muasalnya pemikiran filosofis dan investigasi filosofis, untuk mencari mana yang real versus atau vis-a-vis mana yang tampak. Karena seringkali yang tampak itu hanyalah ilusi optikal atau ilusi empiris yang terpantul ke dalam panca indera kita, dan itu tidak hakiki. Maka filsafat mencoba untuk menembus penampakan-penampakan ini, atau istilah Bertrand Russell appearance, atau kalau istilah para filosof muslim mahiyah, untuk menemukan hakikatnya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah, bagaimana mungkin bagian dibenturkan dengan keseluruhan? Ini sains ini maju karena adanya sebuah spekulasi filosofis atau bahkan kesimpulan filosofis bahwa alam tidak terbatas. Bukankah begitu? Kalau bayangkan kalau sekarang di benak para saintis tidak ada kemungkinan bahwa alam ini tidak terbatas, ya sudah selesai, sains nggak bergerak lagi, saintis nggak perlu bergerak lagi. Untuk apa? Nyari apa sih kamu? Orang sudah ini aja yang ada. Nah, maka itu sekarang sains bergerak, meskipun malu-malu, masuk ke wilayah psikologi, mulai bahas tentang neuron, elektron, soal otak, neurologi, jiwa, psyche. Dia punya hak apa kesana kemari?
Kan kamu nggak akan menemukan barang-barang itu. Kemudian menemukan ada kuantum. Kuantum tidak terlihat. Nah, ini yang saya juga ingin sampaikan. Saya nggak tahu apakah pemikiran Hamid Basaib ini masih dominan, karena kan setahu saya seperti Alan Lightman, penulis Einstein Dream yang pernah kita bahas dalam video kita di Kupas itu juga menyampaikan bahwa sebenarnya sains itu bergerak ke arah filsafat, seperti teori-teori fisika kuantum, theory of everything, string teori Dawai, terus dark energy, dark matter, itu kan sesuatu yang tidak empiris, itu hanya ada spekulasi hitungan matematisnya, tapi belum bisa dibuktikan secara empiris. Tapi Hamid Basaib sepertinya terobsesi dengan sesuatu yang empirical, terinci, terukur. Iya kan. Jadi gini, kita mari kembali ke belakang. Kita tidak sedang mempersekusi pribadi Hamid Basaib atau membicarakan Hamid Basaib, tapi mewakili, dia akan mewakili sebuah arus pemikiran yang sebetulnya sudah agak basi kalau dalam sains itu sendiri. Kaum saintis sendiri sudah tidak pakai cara berpikir itu. Tapi oke lah, kita bahas ini karena kita tahu nanti bahayanya di mana kan gitu. Bahayanya pemikiran ini. Problem saintis kalau tidak memiliki disiplin filosofis, dia tidak akan punya hak, bahkan tidak akan pernah berpikir tentang sesuatu yang masih belum dia temukan kan. Yang mendorong saintis, ilmuwan untuk mencari sesuatu yang belum terlihat atau belum terukur, belum masuk di laboratoriumnya, inilah yang disebut sebagai sebuah ide filosofis yang fitri dalam diri manusia. Yang ada innate ideas, ide-ide yang sudah tersimpan intrinsik di dalam diri manusia untuk mencari sesuatu yang lebih sempurna, sesuatu yang lebih benar, lebih hakiki, dan seterusnya. Dan ini semua wilayah filsafat. Jadi bagaimana dia bilang bahwa filsafat kehilangan keandalan? Filsafat yang mendorong para saintis ini untuk bergerak. Nah, umpama tadi kita bicara tentang teori-teori yang tadi Anda sebutkan, dan juga teori tentang black hole. Baru belakangan ada fotonya. Baru belakangan orang bisa menghitung black hole itu seperti apa. Oh iya, tapi ada rumusan matematiknya. Iya oke deh. Rumusan matematik ini diturunkan dari mana? Kalau kita mundur sedikit ke belakang, dari mana rumusan matematik itu diturunkan? Pasti dari prinsip kemungkinan keberadaan sesuatu. Dan prinsip kemungkinan atau possibility itu prinsip filosofis. Itu wilayah duduk perkara filsafat. Karena filsafat itu kan ada bicara tentang yang disebut sebagai existential necessity atau yang biasa disebut wajibul wujud, dan ada mungkinul wujud. Nah, ada wilayah wujud yang mungkin, tapi ada juga yang mustahil. Apa yang mustahil misalnya? Mereka sebutkan di antaranya yang mustahil itu adalah prinsip identitas. Mereka sebutkan kemudian dalam prinsip non kontradiksi. Artinya kontradiksi itu mustahil, yaitu tidak mungkin sesuatu itu sekaligus sesuatu itu dan sekaligus lawannya. Lawannya dalam segala segi dan dimensinya ya maksud saya. Artinya sesuatu itu tidak mungkin ada sekaligus tidak ada. Tidak mungkin. Berarti ada prinsip non kontradiksi. Seperti tadi mungkin ya, koreksi kalau saya salah. Batang atau kayu yang lurus tidak mungkin juga dirinya kayu yang bengkok. Nah, contohnya itu. Atau tidak mungkin si A itu sekaligus bukan A. Si A sekaligus bukan A itu berarti akan menghilangkan seluruh pengetahuan manusia. Kalau ada kita temukan sesuatu itu sekaligus ada sekaligus tidak ada, hilang semua percakapan manusia dan pengetahuan manusia ini jadi bubar. Ini contoh prinsip non kontradiksi. Kemudian prinsip identitas sebagai turunan dari prinsip non kontradiksi, yaitu bahwa sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Ketika kita tetapkan sesuatu itu A, ya A itu adalah A. Tidak bisa kita bilang A itu apa ya? Nggak tahu ya, itu apa? Loh, kamu barusan menetapkan A kok nggak tahu sekarang? Nggak bisa. Jadi itu prinsip identitas. Artinya sesuatu itu adalah dirinya sendiri sebelum digoyang menjadi yang lain. Nah ini prinsip identitas. Kemudian banyak macam-macam prinsip kausalitas. Dari mana datangnya prinsip kausalitas? Bahwa sesuatu tidak mungkin terjadi tanpa itu sebab yang mendorong sains itu ya. Yang sangat mendorong sains. Bukan hanya mendorong, seperti tadi saya bilang, mengukur gerak saintis dan menggait ya. Membimbing, mengarahkan saintis agar terus bekerja dalam koridor prinsip-prinsip itu.
Tanpa adanya prinsip-prinsip itu dan kerangka filosofi seperti itu, saintis itu mati kutu, dia nggak bisa ngapa-ngapain, mati. Bahkan kemungkinan apa? Dia nggak kenal kemungkinan. Apakah saintis? Sekarang pertanyaan yang paling penting buat seorang yang ingin glorifikasi saintisme ya. Ini kan biasanya disebut sebagai saintisme. Artinya sains adalah panglima. Oke, yang mendorong saintis siapapun itu untuk melihat sesuatu yang masih mungkin apa? Yang mendorong itu apa? Iya, pemikiran spekulasi. Dan spekulasi itu kenapa dia kejar? Karena dia percaya bahwa spekulasi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip filosofis. Artinya dia tidak kontradiktif, artinya masih ada ruang-ruang yang probabilitas tadi. Sehingga dia bisa berpikir spekulasi. Nah, persis. Ruang-ruang itulah yang dibahas dalam filsafat. Dan ruang-ruang filosofis yang dibuka lebar itulah yang memacu dan memicu saintis bergerak terus menemukan hal-hal baru. Kenapa? Karena memang sains itu post factum. Sains itu kenapa berkembang baru-baru pembahasannya? Karena dia kan bergerak berdasarkan data yang ada. Kalau belum ditemukan, ya tunggu mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Nah, karena itu juga dinamika sains itu sangat terlihat dan vibrant ya, spektakuler. Ya memang karena ilmu itu ilmu urut kacang, ilmu yang bergerak dengan induksi lah ya, bergerak dari case ke case, dari terus data dan perubahannya karena yang partikular cepat kan. Nah, dan banyak. Sementara filsafat tuh melihat secara garis besar aja. Hal seperti misalnya planet, ada 1 triliun planet lain, itu mungkin nggak? Mungkin. Oke, lo sekarang bagian lo deh, yang 1 triliun itu apa aja? Lo yang ngomong kan gitu. Filosof itu memberikan kemungkinan. Tapi apakah filosof memberikan kemungkinan misalnya bahwa tidak ada satupun, atau misalnya begini, filosof misalnya ada spekulasi saintis misalnya. Ini ada suatu terjadi kebetulan, bisa nggak? Nggak bisa. Filsafat mengatakan itu tidak mungkin karena bertentangan dengan prinsip kausalitas. Jadi tidak mungkin kebetulan, harus ada penjelasannya tuh. Makanya dicari penjelasannya. Nah, spekulasi saintis ini kemudian berkembang, ada sebagian yang unverified, yang tidak terverifikasi, akhirnya menjadi science fiction. Itu jangan salah juga. Banyak hal itu yang masih science fiction sampai sekarang. Apakah itu cerita tentang dinosaurus, ataukah cerita tentang alam semesta ini berusia 70 miliar atau 80 miliar tahun. Atau juga yang disebut multi semesta juga itu kan masih spekulasi. Nah, sekarang apa yang akan dipatahkan oleh sains? Dipatahkan oleh filsafat, yaitu spekulasi atau temuan saintifik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip filosofis. Pasti dipatahin. Patah dengan sendirinya. Bahkan saintis itu tidak akan bergerak ke sana. Seperti tadi bahwa sesuatu itu terjadi karena kebetulan. Seperti dadu yang dilempar jadi angka 6, jadi angka 5. Tidak bisa itu terjadi. Pasti ada penyebabnya. Nah, spekulasi filosofis mengatakan pasti ada sebabnya. Oleh sebab itu, saintis sendiri ingin menemukan sebabnya. Seperti sekarang, spekulasi fisika mutakhir mengatakan bahwa alam ini terjadi karena black hole. Kan baru sampai black hole. Oke, black hole itu apa? Yang disebut sebagai lubang hitam ini apa sih? Masih panjang ternyata. Atau misalnya teori relativitas Einstein kan baru belakangan diverifikasi dalam fisika. Ya, Einstein ketika menemukan itu kan masih bentuk hitungan matematis. Iya, dan masih sangat dan dia sendiri mengatakan bahwa dia mengandalkan imajinasi dalam memotret itu. Nah, sekarang siapa yang membolehkan atau mengizinkan imajinasi untuk bergerak bersama sang saintis? Filsafat. Kan gitu. Jadi filsafat itu dia adalah sesuatu yang menggait perjalanan saintifik. Nah, ada lagi satu pernyataan menarik yang menurut saya penting juga untuk kita respon adalah bahwa Hamid sebenarnya juga melihat ada manfaat filsafat, yaitu membangun kehidupan bersama umat manusia. Jadi ada istilahnya merumuskan nilai-nilai moral lah, seperti itu, bahwa manusia ini makhluk yang termulia, manusia ini punya martabat gitu. Tapi menurut Hamid, sains pasti, atau menurut dia mendorong sains
menemukan rumusan-rumusan empirik tentang humanisme, ya, sehingga martabat itu bisa ditemukan wujudnya, sehingga manfaat filsafat ini nantinya juga akan hilang. Tidak akan terjadi karena namanya sains dan semua peralatan dan perkakas saintifik ini pengakuan diterima sebagai kenyataan ataupun pernyataan ini diterima sebagai pernyataan yang sahih ataupun ditolak. Dalam kenyataannya saintis hanya punya perangkat untuk bergerak dan menjangkau hal-hal yang empiris. Untuk hal-hal yang bersifat universal, non-empiris, dia tidak bisa punya rumusan apapun. Bahkan kalau memaksakan diri bergerak di sana, malah kita bisa gugat balik. Sains jangan-jangan ya mengakibatkan seluruh persoalan manusia yang sekarang ada, karena memaksakan mengkuantifisir segala persoalan, mereduksi segala persoalan manusia menjadi urusan angka. Ini jangan-jangan problem lebih besar yang akan dihadapi manusia, dan dalam kenyataannya manusia ada rasa, ada pikiran, ada harapan yang tidak akan pernah bisa dikuantifisir. Iya kan, yang disebut struktur kita ini nggak jauh lah beda dari gorila, dari simpanse gitu. Sementara martabatnya di mana gitu? Secara struktur DNA itu genetik itu sama apa nggak jauh beda gitu lah kira-kira. Ya, secara biologis dan bahkan sains pun tidak bisa mengklaim bahwa perjalanan dia menemukan apakah simpanse ataukah gorila itu sudah berakhir. Tidak ada, tidak akan pernah kita temukan saintis yang mengatakan, oke, persoalan kita dengan simpanse telah mencapai final. Tidak mungkin lah. Mana ada berani saintis ngomong gitu? Kenapa? Karena bergerak sang saintis itu post factum. Bagaimana dia bisa mengatakan sudah final? Dari mana final? Dari mana? Lo kamu kan belum begitu banyak persoalan yang belum kamu temukan, begitu banyak case yang kamu belum temukan. Katakanlah kamu sudah menemukan hari ini, bagaimana dengan besok? Bagaimana yang sebelumnya? Bagaimana dengan kamu sendiri sudah mengklaim ada 20 miliar tahun makhluk hidup di bumi? Bagaimana dengan itu? Tidak bisa. Akhirnya ekstrapolasi ini tadi dilakukan oleh matematika. Nah, ketika ekstrapolasi ini matematis, tetap matematis itu harus ditundukkan dalam spekulasi dalam kerangka logika dan filsafat, lagi-lagi harus ditundukkan ke situ. Kalau tidak bisa ditundukkan atau tidak sinkron, dengan sendirinya ini bablas, tidak bisa ditegakkan. Nah, saya ambil contoh sedikit aja tentang spekulasi bahwa manusia berasal dari binatang atau berasal dari simpanse atau berasal dari kera. Teori yang sudah dianggap sebagai baku ini tadi, pada hakikatnya tidak ada yang bisa mengatakan bahwa teori ini tidak akan bisa digugat. Tidak ada saintis yang bisa berani mengatakan begitu. Kenapa? Karena bahasa saintis itu terbatas. Dia partikular dan sifatnya hanya positif. Istilah logikanya begini. Ini istilah logikanya. Yang namanya proposisi saintifik pasti bersifat partikular positif. Artinya dia hanya berkaitan dengan case tertentu di ruang tertentu dan waktu tertentu yang sifatnya menegaskan, bukan menafikan. Nah, kalau dia bilang final, berarti dia menafikan kemungkinan, dan ketika itu pasti gugur. Kalau ada saintis yang bilang bahwa saya telah menemukan semua kera di dunia, dari mulai awal kera diciptakan sampai akhir kera diciptakan, berarti sudah, ini saintis sudah bisa kita katakan masuk ke wilayah science fiction. Nggak mungkin saintis mengatakan begitu. Itu saya kira. Jadi sebenarnya ini adalah filsafat dan sains ini adalah semacam satu pasukan yang sama, tapi yang satu lebih dulu, yang lainnya sebagai pasukan pemukul atau penyapu, sementara yang lain datang belakangan. Dia tidak bisa saling berhadapan gitu kan? Bahkan lebih daripada itu, menurut saya kategori hubungan atau hubungan antara sains dan filsafat itu adalah hubungan subset, hubungan bagian terhadap keseluruhan, hubungan anggota terhadap himpunan. Dia bukan hubungan antara dua himpunan yang berbeda, tidak.
tidak akan ada perjalanan saintifik dan gerak saintifik tanpa guidance dari filsafat. Tidak mungkin. Karena siapa sih yang memberi kemungkinan lampu hijau saintis untuk bergerak? Sudah, kamu tetap aja bergerak. Itu ada kemungkinan di sana, probabilitas. Siapa yang memberi kemungkinan itu? Yang memberi kemungkinan itu adalah ruang filosof dan spekulasi filosofis atau investigasi filosofis dan prinsip-prinsip filsafat yang menggait itu. Nah, saya kira itulah mengapa pernyataan bahwa filsafat tidak menemukan kebenaran, tidak bisa menemukan kebenaran, itu juga rancu. Yang dimaksud menemukan kebenaran, kebenaran apa? Jangan kita katakan filsafat tidak bisa menemukan kebenaran saintifik, karena memang filsafat ada kebenaran filosofisnya sendiri. Sains ada kebenaran saintifiknya. Seperti matematika ada kebenaran matematisnya. Agama ada kebenaran agamanya. Tidak bisa kita bilang ayat Quran ini tidak benar. Kenapa? Karena menurut saintis ini tidak. Bagaimana dia? Atau karena tidak terbukti secara empiris. Saya tidak ada di laboratorium. Tidak bisa begitu. Artinya language game yang berbeda. Oh iya, level playing field yang berbeda. Dia di ruang yang berbeda. Tapi saling membutuhkan. Bukan saling membutuhkan. Yang lebih membutuhkan adalah sains terhadap filsafat. Kalau filsafat terhadap sains itu sebagai guidance. Ya, filsafat terhadap sains itu adalah guidance. Sains, filosof akan terpacu oleh spekulasi-spekulasi saintifik dalam menanggapi untuk menegasi. Nah, ini karena sains hanya bisa memposit, bisa mengafirmasi sesuatu. Dia tidak akan bisa menegasi. Tidak akan pernah kita temukan saintis menegasikan sesuatu. Kecuali di ruang atau kasus partikular. Baru bisa. Itu pun belum tentu final. Misalnya, mekanika, ya, prinsip-prinsip Newton dinegasikan oleh kuantum. Tapi tidak bisa orang-orang yang sekarang pro kuantum akan bilang ini sudah teori final. Nggak bisa. Tidak ada finalitas dalam spekulasi saintifik atau dalam pemikiran saintifik. Sementara ada finalitas dalam kalau bicara soal universal dan juga self evident yang disebut sebagai tautologi, ya. Jadi kebenaran filosofis rujukannya atau sumbernya adalah kebenaran-kebenaran yang swabukti, yang disebut sebagai self-evident, yang kebenarannya dengan sendirinya akan diakui oleh pikiran manusia waras manapun. Seperti yang tadi saya katakan, saya contohkan prinsip non-kontradiksi, prinsip identitas, prinsip kausalitas, dan juga prinsip sebagian lebih kecil daripada keseluruhan. Tidak ada orang yang bilang, enggak, ada bagian yang lebih besar daripada keseluruhan. Oh, berarti Anda tidak memahami apa itu bagian. Oleh sebab itu, para filosof mengatakan, hal-hal yang badihi atau self-evident atau tautologi itu tadi hanya perlu untuk dipahami agar dibenarkan oleh akal. Jadi begitu kita pahami secara benar, maka kita sekaligus akan membenarkan prinsip itu atau proposisi itu. Kira-kira begitu. Dia tidak perlu pembuktian. Pembuktiannya ada pada penjelasan yang benar tentang proposisi itu. Begitu pernyataan itu dijelaskan secara benar, secara otomatis benak kita akan mengatakan itu benar. Seperti prinsip non-kontradiksi, prinsip identitas, prinsip kausalitas, dan juga sebagian itu lebih kecil daripada keseluruhannya. Itu saya kira. Mungkin satu lagi, ada antum tadi bilang soal saintisme juga. Sebenarnya kan kecenderungan empirisme itu kan sudah lama, tapi akhir-akhir ini tampaknya mulai muncul lagi, meskipun kadang kalau di Indonesia, mungkin saya salah, kalau di Indonesia tuh kerap yang memunculkan itu tuh bukan saintis gitu. Nah itu menarik di situ. Ya, itu yang saya bilang aneh gitu. Kebanyakan orang yang tidak punya latar belakang sains murni, sains eksakta, justru yang sering memunculkan atau mengglorifikasi sains. Kenapa? Karena memang mereka tidak tahu bagaimana cara kerja saintis. Karena cara kerja saintis itu kan dibimbing oleh prinsip-prinsip filosofis, prinsip-prinsip logis, dan lain sebagainya. Dan saintis itu umumnya, yang benar-benar saintis itu humble. Sangat rendah hati. Dia tidak pernah punya klaim-klaim bahwa sains akan menyelesaikan seluruh persoalan manusia, sains akan memfinalisasi seluruh pertanyaan. Tidak ada itu. Bahkan orang ketika mengatakan
Stephen Hawking mengungkapkan theory of everything, itu sudah spekulasi filosofis. Yeah. Dia sendiri tahu bahwa ini sebenarnya wilayah, bukan wilayah sains, bukan wilayah fisika, ini wilayah filsafat. Stephen Hawking sendiri mengatakan seperti itu. Atau pernyataan Einstein tentang relativitas, kan dia juga ketika mengungkapkan teori relativitas kan juga teori itu diungkapkan dalam rumusan-rumusan matematis yang spekulatif. Ya. Nah, maksud saya, mengapa justru yang mengadvokasi saintisme ini datang dari kelompok yang sebetulnya latar belakangnya ilmu sosial, katakan. Menurut saya karena ada gerakan juga yang namanya sekularisme radikal, yang ingin mengatakan kalau filsafat ini nggak dianggap mati dan semua spekulasinya dikubur, nanti ada peluang agama ini, memang agama dan filsafat itu, nah kalau agama dan filsafat itu dia bisa dua himpunan yang bisa saling interseksi. Dia bukan bagian filsafat dan agama. Bukan agama, bukan bagian dari filsafat, filsafat bukan bagian dari agama, tapi bisa berinterseksi, bisa beririsan secara kuat, bisa bersinergi. Karena spekulasi filosofis bersifat universal dan juga agama berbicara tentang hal-hal yang universal. Selain agama juga berbicara tentang hal-hal yang partikular. Ketika spekulasi, pemikiran, refleksi filosofis dan investigasi filosofis ini memperkuat asumsi-asumsi agama sebagaimana yang diakui oleh banyak pemikir zaman ini. Nah, ini kan berarti agama punya pamornya lagi, punya marwahnya lagi. Ya, hanya sekedar dicitrakan oleh orang-orang yang ekstremis gitu. Sehingga yang kaku, kuno gitu kan. Betul. Stigma bahwa orang beragama itu pasti kolot, pasti radikal, pasti ortodoks dan lain sebagainya jadi hilang. Karena apa? Ada basis filosofis terhadap pemikiran keagamaan ini. Contoh, agama mengatakan ada yang gaib, sesuatu yang gaib. Sains juga mengakui. Ketika kita misalnya umpama saya tahu sendiri misalnya, ketika bicara astronomi, astronom bilang, oke, ini seluruh triliun planet ini the observable universe. Pertanyaannya kepada sang astronom, ada nggak yang the unobservable universe? Ada. Dan sains tidak akan bilang nggak ada, nggak mungkin. Dari mana? Kamu juga nggak kelihatan, kamu sendiri nggak pernah observasi, kok kamu bilang nggak ada? Saintis itu cukup punya, saintis yang benar, yang jujur, pasti cukup punya rendah hati untuk mengatakan ada yang tidak saya ketahui. Agama bilang yang tidak kamu ketahui, yang tidak kamu amati, yang tidak kamu observasi, itulah alam gaib. Mau apa kamu? Berarti spekulasi filosofis di sini berjalan seiring dengan basis saintifik. Nah, jiwa manusia. Agama berbicara tentang jiwa manusia. Sekarang sains bergerak untuk berbicara tentang jiwa manusia, meskipun banyak yang berantakan dan kemudian ditepis bahwa ini cuma sekedar reaksi kimia. Ini sekarang perdebatan saintifik tentang apa itu psyche, soul dan lain sebagainya terus berjalan. Agama sudah mengatakan, kamu tahu ini jiwa wilayah ya abstrak imaterial. Tidak ada peralatan atau laboratorium yang bisa bedahnya gitu. Dia kekuatan yang datang dari tempat yang berbeda. Mau nggak mau ini sekarang arah spekulasi para saintis pun untuk menerima itu gitu. Nah, jadi menurut saya yang saya khawatirkan bahwa saintisme itu produk yang, dan ini pernah saya tulis dalam sebuah tulisan panjang lebar judulnya kematian manusia sebuah karikatur. Jadi sebenarnya Renaissance itu, problem utama dari Renaissance itu kan ingin menjauhkan agama dengan segala macam ajarannya dari kehidupan sosial dan kehidupan politik dan ekonomi. Ya mungkin karena trauma panjang akibat otoritarianisme orang beragama atau agama dijadikan sebagai alat kekuasaan. Kita setuju sebagai sebuah cara untuk menghadapi tirani kaum beragama. Tapi kita tidak setuju bahwa kemudian dari situ lahir, dari Renaissance itu lahir saintisme, positivisme, empirisisme, dan juga akibatnya Darwinisme. Nah, terus seolah-olah semua ini sudah final. Nah, ini saya kira bahkan pemberontakan dari dalam saintis sendiri sudah sangat jelas. Kalau kita baca Einstein, kita baca Hawking, kita baca para pendukung kuantum, fisika kuantum, ini ngomongnya dia memberontak terhadap konsolidasi saintifik, mekanika Newtonian ya. Dan konsolidasi bahwa sains lah yang akan memberikan solusi semua manusia ini, saya rasa juga tidak benar. Toh juga
sejak sains menjadi panglima dan mendominasi hampir seluruh ruang berpikir manusia dan juga ruang studi ini, apa sih hasilnya? Apakah manusia ini tambah sejahtera? Apakah manusia tambah sehat? Apakah manusia ini tambah menemukan kebahagiaan? Coba kita berpikir yang oke deh, saya mau pakai cara berpikirmu deh, yang empiris, yang data valid, yang terlihat, yang terukur. Apakah manusia sejak 600-700 tahun yang lalu ke sini ini makin bahagia? Tidak. Apakah manusia tidak mengalami krisis? Mengalami. Apakah ekonomi manusia sudah mengalami suatu kemajuan yang diharapkan oleh para saintis? Tidak juga. Apakah teknologi ini hanya membawa sisi positif ataukah diakui setiap generasi sebagai semua teknologi itu punya dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Teknologi di satu sisi memberikan solusi, di sisi lain membawa problem. Sampai saya pernah bilang, jangan-jangan problem-problem saintifik dan teknologi ini menyelesaikan satu masalah, membawa dua masalah. Kita ambil contoh, penemuan plastik. Betul, plastik kemudian bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan sebagai wadah jadi lebih mudah, wadah untuk sesuatu yang cair, tidak pecah dan lain sebagainya, tapi membawa berpuluh-puluh masalah baru. Begitu juga dengan semua inovasi teknologi yang berasal dari sains yang terukur dan lain sebagainya. Otomotif bermasalah. Sekarang banyak negara yang mulai meninggalkan otomotif. Hampir semua inovasi teknologi itu membawa sisi yang tidak baik. Artinya di sini siapa yang kemudian memotret. Nah, ini kalau kita mau bicara siapa yang memotret bahwa kemajuan sains dan teknologi ternyata membawa krisis-krisis yang berkepanjangan. Ini spekulasi filosofis. Terutama etika ya. Terutama etika. Oleh sebab itu bukan hanya etika, ekologi, lingkungan. Kan siapa yang memberikan antitesisnya? Bukan sains. Yang memberikan antitesisnya adalah pemikiran filosofis. Wah, ada yang keliru dalam perjalanan sains ini. Ada yang salah, ada yang terlalu berlebihan. Nah, kalau kita mau menolak antitesis itu, yaitu menolak adanya kritik filosofis, bahaya ini. Nanti manusia masuk dalam krisis yang lebih teruk, yang lebih berat, yang lebih parah, tanpa bisa bangkit dari kesombongan saintifiknya sendiri. Ya, jangan sampai juga martabat coba-coba dicari wujudnya gitu. Itu lebih parah lagi ya. Ya, demikian para pemirsa sekalian, pembahasan kami tentang polemik filsafat dan sains. Jika pembahasan kami dan video-video kami di channel ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian, silakan para pemirsa subscribe dan memencet tombol like, sekaligus juga jangan lupa untuk menyumbangkan atau berkontribusi di saweria.co. Demikian para pemirsa sekalian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.